Shalom, salam jumpa kembali Bapak Ibu Saudara di dalam renungan siang hari ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing dalam kondisi yang sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Mari sebelum kita mempelajari firman Tuhan di siang hari ini, kita akan awali dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa mendengarkan dan belajar kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk kesehatan dan kehidupan yang Tuhan masih percayakan. Dan saat ini kami buka telinga kami, pikiran dan hati kami untuk Tuhan masuk dan menguasainya. Supaya kami mampu mendengar dan mengerti setiap kebenaran firman-Mu di siang hari ini. Apa yang Kau mau sampaikan kepada kami di siang hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan, berfirmanlah dan kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ya, Bapak Ibu, ayat Alkitab yang kita mau sama-sama baca dan pelajari di siang hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakan bagi kita semua. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah utangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang mau mendengar, mencoba memahami dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ayat yang saya mau garis bawahi di siang hari ini itu terambil dari ayat yang ke-7b. Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Nah, seperti biasa saya bingung untuk memberikan tema di siang hari ini, tapi saya coba aja temanya adalah mujizatnya nyata. Itu temanya. Nah, perjalanan, kalau kita bicara Bapak Ibu tentang perjalanan kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini tuh pastinya penuh yang namanya warna, ya, warna-warni. Ada yang kadangkala hitam, putih, ada juga yang abu-abu, mungkin kadangkala nanti ungu. Artinya di sini itu segala sesuatu tuh bisa aja berubah gitu. Kadangkala kita ada di atas,
tapi dengan cepat kilat kita itu bisa berada di bawah. Hari ini kita berlimpah, esok habis-habisan. Nah, hari ini berada di sebuah puncak popularitas, esok dengan gampang dilupakan orang. Maka dari itu Bapak Ibu, Saudara, itulah sebabnya ya di pengkhotbah itu dikatakan untuk segala sesuatu itu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit itu ada waktunya. Ada saatnya kita anak-anak, kemudian tua. Ada saatnya kita muda, kemudian kita tua. Ada saatnya kita suka, ada saatnya kita berduka. Ada saatnya sakit, kemudian sehat. Tertawa, kemudian menangis. Ada menabur, menuai. Ada keberhasilan dan kegagalan ataupun kebalikannya gitu ya, sebaliknya. Ada kegagalan dan kemudian ada keberhasilan. Tidak ada yang pasti, tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi yang kita alami di 2 hari lagi, 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi dalam hidup kita masing-masing sebagai manusia. Namun satu hal yang pasti Bapak Ibu, di dalam segala keadaan Tuhan sanggup membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan dapat menghadirkan mujizat dan kemenangan dalam situasi bagaimanapun, situasi apapun, seperti apapun yang secara manusia itu sudah tidak mungkin atau mustahil, tapi bagi Tuhan itu mungkin. Nah, ayat ini mengingatkan kepada saya, seorang kerabat yang beberapa waktu kita telepon-teleponan dan dia cerita-cerita, lalu saya menyampaikan bahwa hebat ya kamu ya, gitu saya bilang gitu ya, hebat ya Anda ya, hidupnya sekarang diberkati Tuhan luar biasa, walaupun jatuh bangun tetap bisa move on, tetap bisa menemukan jalan-jalan untuk bisa sukses, keren ya, saya bilang gitu. Lalu kerabat saya ini menyampaikan bahwa kamu nggak tahu aja, saya seperti ini prosesnya sampai berdarah-darah, prosesnya sampai nangis bombay gitu, nangis bombay, ya bahasanya rada dilebaiin gitu, dilebaikan gitu, berlebihan dikit gitu ya. Tapi memang kehidupan kerabat saya ini luar biasa Bapak Ibu. Dia cerita pernah mengalami satu kondisi, dia nggak punya uang sama sekali, dia single parent, ditinggal sama suaminya, tidak dinafkahi, dan dia harus menafkahi seorang anaknya 1 gitu ya, dia nggak punya uang. Dia duduk di sebuah trotoar jalan selama hampir kurang lebih 1 jam lebih, hanya duduk di trotoar sambil nangis, dan dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia hanya melihat orang lalu lalang dengan aktivitasnya, entah itu ada yang beli makanan, ada yang jalan, ada yang naik motor, ada yang macam-macam. Ada penjual ini, penjual itu, dia hanya melihat aktivitas orang-orang di depannya sambil dia nangis. Dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Sampai satu titik, satu waktu dia sadar bahwa saya nggak boleh seperti ini, membuang waktu hanya meratapi kehidupan saya dengan tidak melakukan apapun. So, saya tidak boleh buang-buang waktu dengan seperti ini. Saya mau move on, saya mau memakai waktu saya untuk terus berusaha sambil saya pegang iman kepada Tuhan. Saya pegang janji Tuhan. Gitu. Lalu dia bangkit. Dia tidak mau menghabiskan waktu dengan berlama-lama meratapi nasib dan sedih, tapi dia mengganti waktunya itu untuk diisi dengan usaha dan keyakinan sama Tuhan tentunya. Nah, kisah tadi itu juga hampir sama ya, kondisi memprihatinkannya dengan seorang ibu yang ada di Alkitab yang tadi kita baca. Jadi ada seorang ibu atau wanita yang mengalami pergumulan yang sangat berat.
kebahagiaannya, canda tawanya yang ia rajut bersama suami tercinta berlalu begitu aja dengan sangat cepat. Berganti kepedihan dan penderitaan. Kenapa? Karena suaminya meninggal. Dan sepeninggalan suaminya itu ternyata ada hutang-hutang yang harus dibayar. Nah, dikatakan di sini penagih hutang datang untuk mengambil kedua orang anaknya menjadi budak. Kenapa? Karena ibu itu ditagih dan dia bilang, saya nggak punya apa-apa. Ya udah, kalau kamu nggak punya apa-apa, nggak ada yang bisa kamu berikan kepada saya mau ambil anak kamu dua-duanya untuk dijadikan budak. Gimana rasanya? Yang nggak punya apa-apa ditinggal sama suaminya, tiba-tiba penagih hutang datang dengan mengancam seperti itu. Namun Bapak Ibu Saudara, jika kita baca kisah selanjutnya, janda ini mengalami sebuah terobosan dalam hidupnya. Mujizat dan pertolongan Tuhan yang ajaib dinyatakan. Apa rahasianya? Kuncinya apa? Yang pertama adalah dia datang ke alamat yang tepat. Janda itu menyampaikan permasalahannya kepada Elisa yang ibu itu tahu bahwa Elisa itu juga hamba Tuhan sama seperti suaminya. Hamba Tuhan, orang yang dekat sama Tuhan, yang bisa dipakai Tuhan untuk memberikan pencerahan, penguatan. Tuhan bisa memakai orang tersebut, Elisa itu, untuk menyampaikan hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Ada jalan keluar yang Tuhan bisa berikan melalui Elisa, itu keyakinan tersebut. Makanya dia datang kepada Elisa, hamba Tuhan. Bukan kepada Allah-Allah lain yang saat itu disembah oleh Raja Israel. Yaitu penyembahan Raja-Raja Israel saat itu konteksnya adalah mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala. Yaitu dewa dari orang Kanaan dibawa masuk ke Israel. Gitu. Tapi ibu ini tidak datang kepada mereka. Kenapa? Kok datangnya kepada Tuhan sih? Tuhan kan udah mengecewakan. Kenapa malah datangnya kepada Tuhan melalui Elisa? Nah, inilah iman. Yang kedua kita jawab, ia bertindak dengan iman. Iman membutuhkan tindakan konkret, Bapak Ibu ya. Tanpa menjalani apa yang diimani, mustahil harapan kita menjadi kenyataan. Jadi nggak akan mungkin orang bisa lihat iman kita kalau kita tidak ada tindakan yang didasari oleh iman setiap harinya, perbuatan yang didasari oleh iman setiap harinya. Dan kalau memang itu tidak terjadi, mustahil juga harapan kita menjadi kenyataan. Contoh dari ibu ini tadi, sedikit minyak berubah menjadi banyak ketika janda ini mau melakukan apa yang diperintahkan Elisa. Kalau kita tercermati lagi, ibu ini tidak bertanya, buat apa saya harus mengumpulkan bejana-bejana, terus kemudian dituangkan di bejana-bejana itu dan minyaknya cuma sedikit, bejananya banyak, gak akan muat, gak akan cukup, maksudnya gitu. Gak banyak tanya, bahkan gak satu pun pertanyaan disampaikan. Dia langsung pulang dan melakukan. Dia taat dengan apa yang Tuhan sampaikan melalui Elisa. Padahal perintahnya ini tuh tidak masuk akal ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika kita mau taat, itulah permulaan dari mujizat. Iman harus disertai dengan perbuatan. Ya, akhirnya apa yang bisa kita lihat dari kisah tadi? Bejana-bejananya yang banyak itu, Elisa bilang jangan sedikit tapi banyak. Artinya jangan sedikit kan banyak ya. Dan bejana-bejana yang banyak itu bisa terisi penuh dengan satu minyak yang ada di dengan buli-buli yang hanya satu itu. Dimasukkan terus-terus sampai pada akhirnya di bejana yang terakhir kan habis ya, baru itu stop minyaknya mengalir. Luar biasanya adalah Tuhan mencukupi lebih dari apa yang dia perlukan. Peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita juga sama, tidak terlepas dari permasalahan, pergumulan, dari beban hidup yang mungkin berat, tapi juga tidak terlepas dari perhatian Tuhan. Terkadang itu diizinkan karena ada rencana Tuhan di balik itu ya Bapak Ibu, yaitu apa? Supaya kita mampu mempermuliakan namanya. Supaya kita mampu
melihat kuasanya. Ya, seperti janda tadi, ibu tadi itu. Tidak hanya hutangnya yang bisa dipenuhi, yang bisa dilunasi, tetapi lebih dia bisa memakai hasil penjualan tadi itu untuk hidup bersama dengan anak-anaknya. Jadi hari ini, di siang hari ini, mari kita yakin masih ada mujizat di dalam segala keadaan hidup kita. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu di dalam renungan siang lain kesempatan. Haleluya.